Hai, perkenalkan nama saya Fatur Rahman, saya berperan sebagai Tuaka. Hai, perkenalkan saya Miarta. Saya berperan sebagai emak Tuaka. Hai, saya Rinduwati berperan sebagai istri Tuaka. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Al-Farizi. Saya berperan sebagai nakoda. Pada zaman dahulu kala di daerah Indragiri Riau, Indonesia, hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-lakinya bernama Tuaka. Mereka hidup berdua di sebuah gubuk yang terletak di muara sebuah sungai, tepatnya di muara sungai Indragiri Hiril. Mereka tak punya sanak saudara dan harta sedikit pun. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi untuk hidup sehari-hari. Tuaka membantu emaknya mengumpulkan kayu api dari hutan-hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Ayah Tuaka sudah lama meninggal dunia. Dengan demikian, emaknya harus bekerja keras menghidupi dirinya dan anak laki-lakinya Tuaka. Alangkah merdunya suaramu, Mak. Kalau Ananda boleh tahu, apa kirangan dari judul syair tersebut? Itu syair ibarat kabar kiamat dari daerah kita Indragiri. Suatu saat, anjari Ananda tentang syair tersebut ya, Mak. Bagus jika kamu ingin mempelajari budaya kita tuh. Nanti Mak bantu. Ya, Mak, kalau bukan aku, siapa lagi pemuda dari daerah kita ini yang akan menumbuh kembangkan budaya kita? Ya Latu, sudah siap mengumpulkan kayu nih? Dah, Mak. Kalau sudah, ayo kita kembali ke rumah. Iya, Mak. Saat sedang di perjalanan pulang, Tuaka dan emaknya dikejutkan oleh sebuah benda yang bersinar dari kejauhan. Setelah Tuaka dan emaknya mendekat, ternyata mereka menemukan sebuah permata yang banyak. Mak, benda bersinar apa yang ada di sana? Tala Tuaka, Emak juga tidak tahu. Ayo, Mak, kita ke sana. Ayo Emak juga penasaran. Benda apa ini, Mak? Sepertinya ini sebuah permata. Mana mungkin ada sebuah permata di tengah hutan seperti ini. Lebih baik kita bawa saja pulang ke rumah. Mana tahu pemiliknya mencarinya. Baiklah, Mak. Sudah 3 hari tidak ada seseorang pun yang mencari permata ini. Apakah lebih baik kita jual saja permata ini, Mak? Jangan dulu, lebih baik kita tunggu beberapa hari lagi. Tapi ini sudah 3 hari. Lagian mana ada seorang yang sengaja meninggalkan permata sebagus ini di tengah hutan. Terserah kamu sajalah Tuaka. Baiklah, Mak. Jika Mak tidak mau menjualnya, biar aku saja yang menjualnya kepada saudara-saudara kaya. Keesokan harinya, pergilah Tuaka ke bandar. Sesampai di sana, Tuaka berkeliling ke sana kemari, mencari saudagar yang berani membeli permatanya dengan harga yang tinggi. Hampir semua saudagar di bandar itu ia tawarkan. Namun, tak ada yang berani membelinya. Tuaka pun mulai putus asa. Tuaka berniat membawa pulang permata itu kepada emaknya. Namun, ketika sampai di ujung bandar, tiba-tiba ia melihat seorang saudagar yang sepertinya belum ia tawarkan. Permisi, Makcik. Ya, ada apa? Saya datang ke sini hendak menawarkan permata yang indah ini. Siapa tahu Makcik berminat. Silahkan lihat-lihat, Makcik. Permata ini bagus sekali, aku ingin memilikinya. Tunggu apa lagi, Makcik? Makcik tinggal hanya membayarnya. Apa ini permata asli? Tentu saja, Makcik. Silahkan Makcik periksa sendiri. Baiklah, tapi uang saya sekarang tidak cukup. Apakah kamu mau ikuti saya ke Tarsik? Banyak berpikir, bagaimana Nina? Baiklah, Makcik. Saya akan ikut Makcik pergi ke Termasik.
Ayo ikut saya ke Termasik. Setelah persiapan selesai, Tuaka pulang ke rumahnya untuk menceritakan masalah ini kepada emaknya. Begitulah ceritanya, Mak. Bagaimana menurutmu? Apa kamu yakin akan berlayar ke negeri orang tuh? Tuaka sudah sangat yakin, Mak. Mak setuju kan? Mak tak apa-apa jika ini yang terbaik untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih, Mak. Mohon doa dan restumu dalam perjalanan Tuaka ini. Tentu saja Ananda, doa dan restu Mak akan selalu mendampingimu. Akhirnya, Tuaka dan saudagar kaya itu berlayar menuju Termasik. Sepanjang perjalanan, Tuaka tak henti-hentinya membayangkan betapa banyak uang yang akan diperolehnya nanti. Setibanya di Termasik, sang saudagar membayar uang pembelian permata kepada Tuaka. Karena uang yang berlimpah tersebut, Tuaka lupa kepada emak dan kampung halamannya. Dia menetap di Termasik. Beberapa tahun kemudian, dia telah menjadi saudagar kaya. Dia menikah dengan seorang gadis elok rupawan. Rumah Tuaka sangatlah megah, kapalnya pun banyak. Hidupnya berkelima dengan kemewahan. Dia tak lagi peduli dengan emaknya yang miskin dan hidup sendirian, entah makan entah tidak. Suatu ketika, Tuaka mengajak istrinya berlayar. Kapal megah Tuaka berlabuh di sebuah daerah yang ternyata adalah kampung halaman Tuaka. Dan sebenarnya, Tuaka masih ingat dengan kampung halamannya itu. Indah nian ya pemandangan sungai ini, Kakanda. Benar sekali, Adinda. Kita sangat membutuhkan liburan seperti ini. Menjagarkan pikiran dari kesibukan di Termasik yang sangat memusingkan kepalaku. Wahai nakoda, di manakah gerangan kapal kita akan berlabuh? Sebentar lagi kita akan berlabuh di sebuah kampung di sekitar sini, Makci. Apa nama daerah itu, wahai nakoda? Sinilah kita, Makci. Selamat datang di Indragiri, kampung yang berlimpah ini. Limpah.
Memangnya apa potensi terbesar di daerah ini? Daerah ini memiliki kebun kelapa yang sangat luas. Sudahlah itu. Nakoda, cepatlah bukan kapal ini. Wahai Kakanda, mengapa engkau termenung? Tidak apa-apa wahai Adinda. Ceritakan saja kepadaku, Kakanda. Tidak apa-apa Adinda, jangan mengkhawatirkanku. Tuaka, wahai Ananda, Uma sangat merindukanmu. Wahai Tuaka, siapakah wanita tua itu yang terus memanggilmu? Aku tidak mengenalnya. Tapi Kakanda, Sudah, jangan percaya padanya. Dia hanya orang miskin seperti orang lain yang hanya memelas meminta dikasihani. apakah itu benar, Kakanda? Sudah, percayalah padaku. Pergilah kau wahai wanita miskin. Pergi. Tuaka. Ya Tuhan, ampunilah dosa Tuaka karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia pelajaran agar dia menyadari kesalahannya. Rupanya Tuhan mendengar doa Emak Tuaka. Sesaat setelah doa Emak Tuaka terucap, tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor burung elang. Begitu pula istri Tuaka, dia berubah menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka sangat terkejut dan sedih melihat anaknya berubah menjadi burung. Walaupun Tuaka telah menyakiti hatinya, sebagai seorang ibu, ia sangat mencintai anaknya. Burung elang dan burung punai tersebut terbang berputar-putar di atas muara sungai sambil menangis. Air mata kedua burung itu menetes, membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin besar. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka. Kemudian oleh masyarakat setempat mengganti kata sungai ke dalam bahasa Melayu menjadi Batang, sehingga nama Sungai Tuaka berubah menjadi Batang Tuaka. Sejak itu pula, daerah di sekitar muara sungai tersebut diberi nama Batang Tuaka, yang kini dikenal dengan Kecamatan Batang Tuaka yang masuk dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilirih, Riau, Indonesia. Masyarakat Melayu Indragiri, baik di hilir maupun hulu sungai, meyakini legenda ini benar-benar pernah terjadi pada zaman dahulu kala di sekitar muara sungai Indragiri. Jika ada suara jerit elang berkulik pada siang hari di sekitar muara sungai Tuaka, masyarakat setempat meyakini bahwa suara burung tersebut sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya.